Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontribusi umat Islam atas peradaban dunia. Apabila kita menilik literatur sejarah, kita akan menemukan periode abad ke-7 disebut sebagai zaman kegelapan Dark Age pada dunia barat saat itu. Segenap aspek kehidupan barat merana, seakan roda yang berhenti berputar. Jangankan teknologi canggih, dikabarkan bahwa sampo, sabun, dan minyak wangi pun belum tersedia. Pada saat yang sama, di sisi dunia yang berbeda, orang-orang telah menikmati kemajuan pesat berbagai ilmu dan teknologi dari berbagai banyak aspek kehidupan, seperti teknik bercocok tanam, obat-obatan, dan sistem kesehatan yang menjadi landasan sistem operasional rumah sakit modern. Peran umat Islam terhadap beragam aspek kehidupan manusia sungguh sangat menakjubkan. Dari waktu ke waktu, berjubel kitab telah diproduksi, berbagai percobaan dilakukan, berbagai penelitian dilaksanakan, sehingga menghasilkan pengembangan dan penyempurnaan atas pengetahuan tersebut, serta bahkan menemukan hal-hal baru. Harus diingatkan bahwa hal itu semua dilakukan untuk kepentingan orang banyak, bukan semata-mata kepuasan diri apalagi ketamakan dan kepentingan pribadi. Sebelum kita telusuri beberapa penemuan utama umat Islam pada masa emas tersebut, sebaiknya saya ingatkan bahwa kawasan Muslim sangat itu membentang luas dari Toledo sampai dengan Spanyol, hingga Arab dan Indonesia sampai Cina. Di sebelah selatan mencapai Afrika Timur. Umat Islam mencapai puncak kejayaan pada abad ke-12. Pada masa dinasti Abbasiyah, masa setelah Abbasiyah juga turut menyumbangkan hal-hal besar, seperti menyempurnakan teknik dan bahan vaksinasi. Berikut adalah beberapa penemuan utama umat Islam yang detik modern ini pun masih dipakai jasa dan karyanya. Yang pertama, peta dunia. Peta dunia diracik oleh Al-Idrisi pada tahun 1099 sampai dengan 1966. Ia ditunjuk oleh Raja Sicily Roger II untuk membuat sebuah peta. Yang kedua, astrolabe dibuat oleh Maryam Al-Ijliyah pada abad ke-10. Pertama kali diperuntukkan untuk pemerintahan Aleppo di Syria Tenggara. Yang ketiga, alat-alat bedah. Alat-alat kedokteran diketemukan oleh Al-Jahrawi pada tahun 935 sampai dengan 1023. Ia menemukan tidak kurang dari 200 macam alat-alat bedah dan canggih yang bahkan sampai detik ini masih dipakai. Gendung anti gempa. Bangunan anti gempa didesain oleh arsitek ahli Sinan pada abad ke-16 di Istanbul, Turki. Ia mendesain masjid dengan kubah anti gempa bernama Masjid Sulaiman. Yang kelima, ilmu botani. Ilmu ini digadang oleh Al-Baitar. Ia melanglang buana mencari dan melihat langsung beragam tumbuhan. Yang keenam, dasar sosiologi dan ekonomi. Pelopor dasar ini ialah Ibnu Khaldun pada tahun 1332 sampai dengan 1406. Beliau merekam jejak naik turunnya suatu bangsa sosial dalam peradaban sains. Yang ketujuh, Rumah Sakit Al-Nuri pada tahun 1156. Al-Nuri memberikan pelayanan dan pengobatan gratis 100%. Gratis bukan berarti seadanya. Al-Nuri menyediakan ahli-ahli ortopedi, ahli obat, tukang cukur, ahli mata, dan psikolog terstandar di masanya. Peredaran darah diketemukan oleh Ibnu Nafis pada tahun 1210 sampai dengan 1288. Ia yang pertama kali menjabarkan sirkulasi pembuluh darah pulmonari menuju jantung dan hati melalui kamar jantung. Yang kesembilan, kamera. Ditemukan oleh Ibnu Haytham pada tahun 1965 sampai dengan 1039. Dalam ruangan gelap dengan percobaan cahaya yang dilewatkan melalui lubang kecil menghasilkan gambar terbalik. Yang ke-10, kastil pada abad ke-12. Kastil-kastil kokoh dan tak terkalahkan pada masanya di Syria dan Yerusalem diadopsi oleh dunia barat. 11. Penyedot air. Ditemukan oleh Al-Jaziri awal abad ke-13. Ia menciptakan alat semacam bentuk keran air saat ini yang dapat menarik dan mengeluarkan air dalam jumlah besar. 12. Ilmu kimia pada tahun 722 sampai dengan 815.
Jabir Ibnu Hayyan dan Al-Razi menemukan berbagai proses dan instrumen penting dalam bidang kimia pada masa itu. 13. Alatrik. 3 bersaudara, Banu Musa bersaudara, berhasil menerjemahkan surat-surat ilmiah asal Mesir dan berhasil membuat sejumlah alat-alat trik mekanikal yang digadang-gadang menjadi dasar pengembangan alat semacamnya di zaman modern ini. Contohnya mainan Rubik. 14. Rumah Hikmah pada abad ke-8 sampai dengan 1 Masehi merupakan perwujudan Akademi Sains Raksasa menjadi pusat studi dan pengembangan hampir segala ilmu pengetahuan. 15. Kriptologi. Al-Kindi pada tahun 801 sampai dengan 873. Al-Kindi dari Baghdad melakukan serangkaian analisis terhadap frekuensi yang pada akhirnya digunakan untuk berdirinya ilmu kriptografi. 16. Destilasi. Teknik penyulingan disempurnakan oleh Jabir Ibnu Hayyan dengan menggunakan baja alembik yang sampai saat ini masih digunakan. 17. Algebra atau aljabar. Al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai dengan 850 adalah tokoh yang mengenalkan dasar aljabar. Sampai saat ini menjadi tulang punggung pengembangan ilmu dan teknologi digital dan elektronik. 18. Persampoan. Sampo diperkenalkan mula-mula ke negara Inggris yang digunakan untuk keluarga kerajaan sebelum pada akhirnya menyebar luas. Begitu juga dengan produk seperti sabun, umat Islam lah yang memperkenalkannya ke dunia. 19. Kopi. Pada abad ke-8, kopi diperkenalkan pada dunia. Khalid yang mulanya memperhatikan binatang yang memakan biji merah atau beri merah, menuntunnya meracik minuman yang dinamai al-qahwa. Saat ini dikenal dengan sebutan kopi. 20. Sistem pengairan. Taqi al-Din Ibnu Ma'ruf pada zaman Utsmaniyah mengembangkan sistem irigasi untuk perkebunan dan persawahan. 21. Rumah sakit mobile pada tahun 880. Diusung oleh Sinan Ibnu Thabit Qurra. Ia seorang psikolog dan inspektur rumah sakit. Ia memulai layanan kesehatan secara mobile untuk daerah pinggiran dan area Baduy. Kesimpulannya, pergunakan dan manfaatkan warisan mereka dengan bijak untuk kemaslahatan orang banyak. Seperti perkataan Al-Kindi berikut, misal, kami tidak malu untuk mengakui dan memperoleh kebenaran dari manapun itu berasal. Bahkan jika itu berasal dari kaum jauh dan negeri yang berbeda dari kita. Tempatkanlah sesuatu sesuai keadaannya. Tidak boleh mengatasnamakan apalagi mengganti nama pencipta, penemu dan lainnya menjadi nama yang bukan hak untuk kepentingan nafsu dan kekuasaan. Ilmu berasal dari Yang Maha Ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diberikan pada yang berhak serta akan dimintai pertanggungjawaban suatu hari nanti.